Sahabat setia Kowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 11 Juni 2022. Hari ini kita bersama-sama memperingati peringatan wajib Santo Barnabas Rasul. Kita ini sering ketuker-tuker nih antara Barnabas, Barsabas dengan Barabas. Ketiga nama ini mirip-mirip namun menunjuk pada pribadi yang berbeda. Siapa sih itu Barsabas? Barsabas merupakan nama lain dari Yusuf yang namanya diajukan bersama dengan Santo Matias untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot. Dan setelah para murid, para rasul membuang undi, terpilihlah Santo Matias menggantikan Yudas Iskariot. Sedangkan Barabas adalah seorang pemberontak dari kalangan nasionalis Yahudi yang dibebaskan oleh Pontius Pilatus atas desakan orang banyak. Kita tentu ingat dalam pembacaan kisah sengsara atau Pasio ketika Pontius Pilatus menawarkan siapakah yang akan dibebaskan, Barabas atau Yesus? Dan orang Yahudi berteriak, bebaskanlah Barabas. Nah, hari ini yang kita peringati adalah Barnabas. Siapakah dia? Barnabas adalah seorang dari anggota jemaat perdana di Yerusalem. Barnabas dikenal sebagai orang yang jujur, yang menjual ladangnya dan memberikan uang hasil penjualannya untuk diletakkan di depan kaki para rasul. Itu semua tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 30. Nama aslinya adalah Yusuf. Ia dipanggil Barnabas oleh para rasul yang artinya anak penghiburan. Barnabas adalah orang pertama yang meyakinkan para rasul dan jemaat perdana akan Paulus yang bertobat. Barnabas dikenal sebagai penginjil di Antioquia dan Siprus, serta menjadi teman seperjalanan bagi Rasul Paulus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 7 sampai dengan 13. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Pergilah, ajarlah segala bangsa sabda Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan, kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah juga dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Kowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, happy weekend untuk kita sekalian. Ketika saya ditugaskan untuk menjadi seorang misionaris domestik ke tanah Papua, saya berbekal hanya satu tas ransel saja. Saya suka sekali mengisahkan hal ini karena ini benar-benar pengalaman yang punya makna dan arti buat saya. Setibanya saya di Bandara Nabire, seorang katekis bertanya kepada saya, "Pater, barangnya hanya ini kah?" Saya menjawab, "Iya Bapak, saya hanya bawa satu tas ini saja." "Sedikit sekali Pater barang," kata katekis itu. Saya menjawab,
"Bapak, saya memang bawa barang sedikit, namun saya bawa hati yang banyak untuk Bapak dan juga untuk umat Allah di tanah Papua." Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadi pewarta dan pembawa kabar sukacita dengan cuma-cuma. Artinya tidak ada intensi terselubung, tidak ada maksud ada udang di balik batu. Tidak ada motivasi tersirat di balik itu. Yang ada adalah tulus dan ikhlas. Terkadang karya pewartaan dan pelayanan dijadikan proyek untuk wifi, ajang pamer, unjuk gigi, dan mencari keuntungan pribadi. Hari ini firman Tuhan jelas mengatakan, kamu telah menerima dengan cuma-cuma. Karena itu berilah juga dengan cuma-cuma pula. Free of charge alias gratis. Karena Allah telah memberi secara cuma-cuma dan gratis juga. Jadi kalau ada pelayanan, pewartaan, pekabaran Injil yang dikomersialisasikan atau UUD ujung-ujungnya duit, kita patut bertanya saya kira, apakah rahmat ini dari Allah atau hanya sekedar kemunafikan yang diselubungi dengan hal-hal spiritual? Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dilanjutkan dengan perutusan para murid dengan tanpa membawa ini dan itu. Maksudnya apa? Jelas. Yesus ingin mengajak para pemberita Injil, para muridnya, pembawa kabar sukacita untuk berfokus hanya pada dirinya, pada pemberitaan kabar sukacita itu, untuk bergantung sepenuhnya pada Yesus sang sumber sukacita itu sendiri. Inilah yang menjadi dasar inspirasi saya ketika saya menjadi misionaris di tanah Papua, membawa hati yang penuh cinta untuk umat Allah yang ada di tanah misi. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, ada istilah yang mengatakan sincerity is simplicity, yang artinya adalah ketulusan adalah kebersahajaan, kesederhanaan atau tidak berlebihan. Kita diutus untuk menjadi pewarta, pembawa dan pemberita kabar sukacita dengan tulus dan bersahaja. Sudahkah kita menunaikannya? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.